Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MMC, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Jumpa bersama saya Aigustin di podcast MMC. Kali ini kita akan ngebahas topik yang menarik nih, yaitu mengenai peranan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau biasa dikenal dengan dokter spesialis obgyn di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Dan sudah bersama kita semua Dr. Hengki SPOG. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Mungkin bisa disapa dulu dokter, teman-teman di rumah. Ya, selamat pagi Sobat MMC, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dok ya, Ya, seperti dokter amin, Hengki dan ya. kita semua. Lagi sibuk apa nih dokter? Ya, kita sibuk pelayanan aja ya. Gitu ya. Nggak ada yang lain sih. Nggak ada yang lain ya dok ya, Ya. meminimalkan pergerakan Betul, di kala ya, pandemi. apalagi masih masa pandemi seperti ini. Iya, benar. Ya, kita minimal ya untuk aktivitas di luar. Iya, seperlunya ya dok Iya, ya. betul. Iya. Iya. Jadi perlu sobat MMC ketahui bahwa dokter Hengki ini adalah salah satu home doctor di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Mulai tahun berapa ya dokter di sini? Saya mulai tahun 2015. 2015, Ya. wah cukup lama ya, 2015 sampai sekarang 2022 dan semoga selanjutnya sampai lama ya dok ya. Amin. Amin. Ya dok, Ya. mengenai tema kita hari ini nih Ya. dokter, kan istilah obgyn itu sudah banyak diketahui sama masyarakat ya. Kayak, ayo periksa ke dokter obgyn. Tapi supaya sobat MMC di rumah lebih mengenal jauh nih tentang profesi ini dok. Ya. Jadi sebenarnya dokter obgyn ini adalah dokter yang terspesialisasi di bidang apa sih dokter? Iya. Jadi gini, obgyn itu obstetri dan ginekologi. Jadi obstetri itu adalah ilmu kebidanan, jadi yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Dan yang kedua ginekologi. Ginekologi itu ilmu kandungan. Jadi segala sesuatu permasalahan yang ada hubungannya dengan organ-organ kandungan. Iya. Jadi contohnya tumor, ya, baik itu mungkin miom, kista. Demikian juga ada keganasan atau kanker. Wah itu yang paling serem ya dokter. Iya, serem semuanya. Serem semuanya, iya benar. Yang enggak serem cuman hamil. Hamil ya, Iya. bahagia. Iya. Iya. Iya dokter, tadi berarti dokter obgyn itu menangani untuk kasus kebidanan dan juga ilmu kandungan. Untuk kasus kebidanan contohnya seperti apa tuh dokter? Iya. Jadi begini, ibu hamil itu merupakan suatu kehamilan yang beresiko ya, Iya, atau benar. kondisi yang beresiko. Iya. Baik itu mungkin kehamilan pertama tanpa ada penyulit, tetap itu adalah suatu resiko. Wah bahkan kehamilan pertama itu resiko ya Iya, dokter? betul, resiko. Nah, kemudian belum lagi kalau seandainya ibu hamil itu dia ada penyakit penyerta, ya. Wah penyakit Misal penyerta. tekanan darah tinggi, ya. Iya. Ada diabetes, obesitas, kemudian riwayat operasi sebelumnya. Wah ya. riwayat operasi Itu. sebelumnya itu juga ya Iya, dokter ya? iya. Itu merupakan karena resiko tinggi. Gitu. Kemudian, nah kita di Rumah Sakit Manyar Medical Center ini Iya. selain ada dokter spesial obgyn umum ya, obgyn Iya. general ya, Iya. ada juga untuk konsultan fetomaternal. Wah menarik nih, Nah, feto iya. maternal itu yang seperti apa tuh dok? Ini fetomaternal itu dia dokter obgyn yang mendalami ilmu tentang kehamilan dengan penyulit. Oh kehamilan Dengan dengan penyulit, Jadi, iya. bisa juga kehamilan dengan hipertensi atau preeklamsi, iya. kehamilan dengan diabetes, kemudian kehamilan dengan yang sekarang yang apa ya cukup serem ya sebetulnya ya. Apa tuh, Plasenta akreta ya. Wah plasenta akreta yang bisa Plasenta- perdarahan ya dok iya, yang plasenta menyebabkan akreta kematian. kalau seandainya memang apa sih akreta? Iya. Akreta itu suatu gangguan atau kelainan pada plasenta, Iya. di mana dia itu plasentanya tumbuhnya terlalu dalam ke otot-otot rahim, bahkan bisa sampai dia menembus ke luar jaringan rahim. Wah itu yang biasa Gitu. diangkat kandungan itu ya Nah, dokter? bisa sampai angkat kandungan. Nah, itu akhir-akhir ini kasus ini meningkat cukup banyak. Iya. Bahkan angka kematian ibu ya dengan plasenta akreta juga relatif masih cukup tinggi. Wah Nah, karena disinilah peran dokter obgyn konsultan fetomaternal, ya, khususnya yang mendalami masalah plasenta akreta ya. Iya. Alhamdulillah di sini ada dua dokter konsultan fetomaternal yang beliaunya kedua-duanya juga sangat concern terhadap plasenta akreta. Wah. Bahkan yang satu, Dr. Rozi ini beliau yang ilmunya itu berguru langsung dari suhunya plasenta Wah. akreta internasional. Wah mantap ya dok itu. ya, berarti nggak diragukan lagi dokter. Ya, Iya. jadi ya alhamdulillah sejauh ini
kasus-kasus placenta agrata ya, terutama yang di Indonesia ya, terutama di Surabaya ya, itu bisa tertangani dengan baik. Jadi terdeteksi awal ya. Jadi semakin awal kita mendeteksi, insya Allah hasilnya akan semakin baik. Ya, jadi tidak ada keterlambatan penanganan seperti itu ya, Dok ya. Terus selain dari feto-maternal nih dokter, ada yang spesialisasi apa lagi tuh Dok dari Objin sendiri? Jadi selain feto-maternal, sebut satu-satu ya, ada 5 ya. Oh, ada 5. Ya, kalau Tadi pertama dari feto. konsultannya Objin ya, Iya. feto-maternal, yang kemudian kedua onkologi. Onkologi ini yang ada hubungannya dengan tumor dan kanker. Wah, ini tumor dan kanker. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Oh, itu yang seperti bayi tabung ya, ya, Dok? bayi tabung. Jadi masalah endokrin, masalah kesuburan. Ya. Kemudian yang keempat itu uroginekologi. Wah, asing nih Dok, uroginekologi. Ini ada hubungannya, jadi uroginekologi dan rekonstruksi. Ya. Jadi biasanya yang paling sering itu kasus-kasus seorang wanita dengan kelainan bawaan ya. Jadi ya, ada yang ya, suatu sindroma di mana dia itu organ genitalia seorang wanita tidak terbentuk dengan baik. Wah, berarti dari lahir itu ya, Dok? Ya, dari lahir. Jadi ada secara fisik seorang wanita tapi vagina tidak terbentuk. Wah, nah ini peran salah satu dari Objin uroginekologi rekonstruksi untuk ini membuatkan lubang vagina, tapi ya hanya fungsi, tapi tidak dia tidak mengubah organ genitalia interna ya, organ kandungan bagian dalam. Jadi wanita dengan seperti itu biasanya dia bisa dibilang dia tidak subur. Oh, tidak subur. Karena dia tidak punya rahim. Berarti rahimnya pun tidak terbentuk ya, Dok ya? Gitu. Oh, seperti itu. Kemudian yang kelima, obstetri sosial. Obstetri sosial ini biasanya lebih banyak ke hubungan diplomasi ya. Jadi hubungan dengan dinas kesehatan, kemudian ke Kementerian Kesehatan. Jadi untuk masalah langkah-langkah untuk strategi yang diambil untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Iya begitu. Banyak berarti ya, Dok ya, ada 5 itu tadi. Ya. Kalau di rumah sakit kita sendiri sudah ada berapa tuh, Dok, dari spesialisasi itu tadi? Di sini yang konsultan ada 2 ya. Iya. Jadi konsultan feto-maternal dan onkologi. Kalau Dokter Hengki ini masuknya? Kalau saya general. General ya, Dok ya. Pantesan banyak banget yang bersaing dengan Dokter Hengki ini, Dok. Bukan bersaing, bekerja sama. Bekerja sama ya, Dok ya. Bersalin. Iya, bersalin. Iya, bersalin. Iya. Kemudian nih, Dok, kalau untuk kasus yang tadi yang kedua ya, Dok ya, penyakit kandungan, kira-kira contoh-contoh dari penyakit kandungan apa saja sih, Dok, yang ditangani oleh dokter yang tadi spesial, berarti konsultan onkologi ya, Dokter ya? Onkologi. Jadi gini, untuk penyakit ginekologi atau penyakit kandungan itu macam-macam ya. Jadi ada yang paling sering itu masalah tumor. Ya, tumor itu adalah segala macam benjolan yang tidak normal. Gitu. Tumor itu ada yang padat, ya, ada yang bentuknya kistik, ya, ada juga tumor yang jinak, ada tumor yang ganas atau kanker. Nah, ini nanti akan dilakukan pemeriksaan ya, lebih lanjut. Kira-kira tumor ini akan masuk ke dalam bidang Objin yang onkologi atau yang lain, misal endokrinologi reproduksi. Misal kista endometriosis. Iya, Dok. Itu sering tuh ya, banyak. Jadi akhir-akhir ini yang ya cukup banyak ya, itu ya selain tumor miom itu ya paling sering. Miom, kemudian kista, ya, itu juga cukup banyak kasusnya. Gitu. Jadi terutama gini, jangan dibayangkan ya bahwa dokter Objin itu hanya menangani wanita hamil dan bersalin. Nah, terutama untuk ini mungkin mbak-mbak ya yang belum menikah, seandainya ada keluhan di bidang kandungan, di masalah di menstruasinya ya, itu nggak usah malu-malu, nggak usah takut untuk datang ke dokter Objin. Kan biasanya takut, waduh ntar dikira hamil. Iya, gitu, ngapain kamu ke dokter Objin? Hamil ya? Nah itu ya. Itu mindset yang salah ya, Dok ya. Itu mungkin zaman dulu. Iya, zaman dulu. Kalau sekarang ilmu semakin luas, semakin mudah untuk diakses, jadi mungkin akan semakin mudah untuk mendiagnosis lebih awal, hasilnya akan lebih baik. Iya. Berarti ternyata banyak banget peranan seorang dokter spesialis kandungan
tidak hanya untuk bersalin aja, tapi juga untuk ilmu kandungan yang lainnya. Bahkan tadi sudah disebutkan Dokter Hengki ada 5 spesialisasi untuk dokter objin itu sendiri. Nah, terima kasih banyak ya dokter untuk waktunya sudah disempatkan hadir di podcast MMC. Ya mungkin buat teman-teman di rumah kalau misalnya mau memeriksakan kesehatan reproduksi, baik untuk ibu-ibu yang mau melahirkan atau periksa kehamilan, bahkan juga untuk KB ya dokter ya, bisa datang ke Poli Objin Rumah Sakit Manyar Medical Center. Nah, di sini kita punya cukup banyak dokter objin, salah satunya adalah Dokter Hengki ya dok. Untuk Dokter Hengki praktek setiap hari apa aja ya dokter? Insya Allah prakteknya mulai hari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu, bahkan setiap hari ya dok ya di rumah sakit. Nah, jadi kalian bisa langsung hubungi via WhatsApp ataupun telepon melalui hotline yang ada di bawah ini. Jadi langsung aja datang dan gak usah ragu-ragu lagi ya dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan dok ke sobat MMC yang di rumah? Ya intinya kalau seandainya ada keluhan baik itu di dalam kehamilannya atau di bidang kandungan ya, mungkin ada masalah nyeri menstruasi, kemudian ada gangguan menstruasi ya, nggak usah malu, nggak usah takut untuk berkonsultasi dengan kami dokter spesialis objin di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Ya, karena semakin cepat penanganannya maka hasilnya akan semakin baik ya dokter ya. Ya, terima kasih Sobat MMC yang ada di rumah. Mungkin kalau masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, bisa langsung tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video YouTube kita. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng agar kalian update selalu informasi-informasi mengenai kesehatan dan seputar Rumah Sakit Manyar Medical Center. Ya, jadi ini ada salah satu value dari Rumah Sakit Manyar Medical Center ya dok ya. Ini saya contohkan dulu ya dok ya. Nanti ketika saya sebutkan Rumah Sakit Manyar Medical Center, yaitu care, correct, and professional. Kita ulang bersama-sama ya dokter. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, correct, and professional. Ya, terima kasih. Saya Aigustin undur diri dan juga narasumber kita. Saya Dr. Hengki Muhammad Mestrianto. Undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.